Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun berada, hari ini kita berada di kanal YouTube KPU Luwu. Hari ini kita akan membahas tema demokrasi dan data pemilih. Salah satu narasumber atau tamu yang hadir pagi ini cukup berpengalaman dalam hal ini. Beliau juga adalah mantan komisioner KPU 2 periode yang kemudian saat ini beraktivitas kesehariannya untuk sementara menempuh pendidikan pasca sarjananya. Mungkin banyak yang sudah kenal atau utamanya mantan penyelenggara di Kabupaten Luwu sudah mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Adli Aksah. Kemudian sebelum kita masuk ke tema, kita korek sedikit terkait kehidupan sehari-hari dulu. Apa kabar Pak Adli Aksah? Alhamdulillah sehat. Aktivitas setelah pensiun atau keluar dari KPU setelah 2 periode. Jadi aktivitas setelah keluar dari KPU ini, saya kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di UIN Alauddin Makassar sambil mengajar sebagai dosen di Universitas Andi Jamma. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apalagi cuaca saat ini panas, banyak warga yang mengeluh. Kemudian kita korek sedikit dulu pengalamannya menjadi komisioner KPU selama 2 periode 10 tahun. Dan saya tahu betul Pak Adli ini pernah jatuh sakit dalam menjalankan tugas dan terbaring di rumah sakit. Ya, pengalaman singkat saja Pak Adli kalau bisa. Ya. Jadi selama periode pertama, kalau kita mau hitung periode pertama kan ini 5 tahun satu periode. Jadi 2013 ke 2018 itu memang ada beberapa hal yang tentunya banyak dinamika di dalamnya. Apalagi pada saat itu kita melaksanakan pemilihan kepala daerah. Yang kemudian ya ada dinamika di dalamnya dalam persoalan pendaftaran bakal calon dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga, karena tentu pengalaman tersebut ya kita bisa melihat dari sisi regulasi dan menegakkan regulasi bahwa memang persoalan bakal calon atau pendaftaran calon ya tentu menjadi perhatian khusus untuk teman-teman penyelenggara, karena jangan sampai menjadi sengketa di kemudian hari seperti itu. Ya, oke teman pemilih. Kita masuk ke tema kita hari ini. Kita bincang-bincang, ada beberapa poin yang kita pertanyakan ke beliau. Yang pertama itu kira-kira apa makna dasar demokrasi dalam konteks negara modern saat ini? Kira-kira menurut Pak Adli. Jadi sebenarnya kalau persoalan demokrasi ya kita sudah sejak pasca reformasi kita sudah bergulir ya demokrasi tersebut. Tentunya kita mengambil demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi saya masih ingat tagline yang kemudian dikeluarkan oleh KPU bahwa ketika rakyat berdaulat, negara akan kuat. Itu tagline yang kemudian sudah menjadi landasan kita di KPU pada waktu itu. Seperti itu. Kalau kita lihat masyarakat saat ini, pemahaman terkait demokrasinya selama Bapak jadi komisioner KPU, kira-kira bagaimana? Kalau saya melihat bahwa dari sisi pengalaman ya, 10 tahun menjabat sebagai anggota KPU, saya pikir ya sangat meningkat dalam artian bahwa sudah ada kedewasaan politik dalam
ketika yang kalah ataupun yang menang dalam kontestasi politik. Tentunya ini menjadi kedewasaan masyarakat kita sudah semakin meninggi. Dalam artian bahwa ketika kalah ya sudah berhenti untuk melakukan hal-hal yang kemudian di luar dari regulasi atau aturan-aturan main yang sudah ditentukan. Nah, ini tentunya rakyat kita atau masyarakat kita sudah sangat dewasa dalam hal melihat situasi ini. Seperti itu. Kalau pengalaman Bapak sendiri setelah keluar dari komisioner KPU, melihat kondisi masyarakat pada saat pilkada dan pemilu kemarin, kira-kira ada perubahan atau peningkatan ataukah penurunan pada masyarakat di Kabupaten Luwu ini sendiri? Kalau saya melihat bahwa ada peningkatan ya, sebenarnya ada peningkatan. Baik itu dari sisi partisipasi pemilih, karena kalau melihat dari partisipasi pemilih ya cukup signifikan, ya cukup signifikan. Tetapi memang ada beberapa, ya ini hanya oknum ya, hanya oknum yang kemudian. Nah, lagi-lagi sebenarnya kalau kedewasaan masyarakat hari ini itu juga terlihat tercermin dari penyelenggara itu sendiri. Kalau penyelenggaranya mampu menjaga trust yang kemudian dibebankan kepada penyelenggara tingkat bawah, tentunya kepercayaan masyarakat atau publik ini semakin meninggi. Cuma ini kan tergantung dari penyelenggara juga. Iya. Kalau dia mampu menjaga integritasnya, kepercayaan publik itu akan meninggi. Itu saja. Kalau wasitnya jujur, hasilnya bagus. Pasti. Ya, kemudian bagaimana demokrasi dapat menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara? Jadi kalau menurut undang-undang sebenarnya, saya melihat bahwa demokrasi ini menjamin hak dan kebebasan masyarakat dalam artian bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, itu semua sudah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi paling tidak ada rules yang harus kemudian dipahami bahwa tidak serta-merta kita bebas begitu saja. Ada hal yang kemudian memang dibatasi juga, karena jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai juga menimbulkan semacam hoax jangan sampai seperti itu. Kebebasan itu silakan. Tapi menjadi media sosial yang saat ini menjamur menjamur betul. Kemudian kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini? Sebenarnya kalau saya melihat tantangan terbesarnya itu adalah tidak bisa dipungkiri, kita ini sebenarnya sangat demokratis sebenarnya. Cuman dari sisi hal yang lain, semakin tinggi juga tingkat korupsi. Ini yang menjadi pertanyaan. Semakin demokratis, mungkin ini menjadi sebuah antitesa ya. Jangan sampai semakin tinggi tingkat demokratis negara tersebut, semakin tinggi juga tingkat korupsinya. Tidak mungkin karena demokrasi semakin terbuka, mungkin juga semakin sadar orang untuk menyuarakan kebebasan pendapatnya kan? Iya. Artinya masyarakat sudah mulai berani menyuarakan korupsi sehingga APH bisa banyak menangani kasus-kasus korupsi. Kalau berbicara seperti itu sebenarnya memang masyarakat kita sudah berani speak up terkait dengan beberapa hal. Baik di lapangan juga kita lihat bahwa beberapa proyek juga ketika terjadi kekeliruan di dalamnya pasti masyarakat speak up dan melaporkan itu. Tetapi apakah kemudian laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak? Nah, itu menjadi persoalan. Kemudian saat ini kan teknologi semakin meningkat, apalagi media sosial setiap menitnya itu terjadi perubahan beberapa media sosial. Nah, kira-kira bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam memperkuat atau justru melemahkan demokrasi? Kalau saya, ya ada dua sisi seperti dua mata pisau, bahwa ketika kita memanfaatkan teknologi secara bijak, tentu akan bermanfaat bagi peningkatan demokrasi kita. Tetapi kemudian kalau kita tidak bijaksana
dan menganggap bahwa itu adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, tetapi justru menyebarkan fitnah, hoax dan lain sebagainya. Justru bisa menjadi jurang ini ya, jurang buat teman-teman yang menyuarakan sesuatu kebenaran. Tetapi pada prinsipnya teknologi itu memudahkan, ya. Memudahkan kita untuk kemudian bagaimana menyebarluaskan informasi tentang suatu kebenaran atau suatu informasi yang kemudian dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat. Justru teknologi inilah yang kemudian mampu memberikan edukasi-edukasi terkini secara cepat juga melalui ya media-media sosial dan sebagainya. Ketika dimanfaatkan dengan benar ya pasti bermanfaat. Dan oknum-oknum yang memanfaatkan dengan hal-hal yang negatif, inilah yang kemudian membuat warga-warga utamanya warganet itu gaduh, walaupun sebetulnya yang menggunakan akun-akun anonim utamanya di Facebook itu kadang memberikan data yang baik, yang benar, namun takut menyebut identitas sendiri. Nah, ya. Sebetulnya ini kalau menurut saya menjadi PR ya bagi baik itu KPU maupun Bawaslu atau KPH, bagaimana menangkal berita hoax di media sosial itu. Nah, terus kira-kira sejauh mana partisipasi masyarakat dalam demokrasi berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan? Jadi kalau saya melihat bahwa sebenarnya pemilu itu adalah suatu bentuk, ya kalau dalam tataran nilai ya, pemilu itu sebagai pengejawantahan bagaimana kemudian apakah pemerintahan tersebut buruk atau tidak. Kalau melihat dari kacamata ini ya, kacamata penyelenggara, bahwa ketika pemerintahan tersebut terpilih kembali, berarti ada nilai plus yang kemudian pernah dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Tetapi kalau kemudian, apalagi kita kalau dalam Pancasila kita masuk dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, wakil-wakil kita yang kemudian kita tidak terpilih kembali, berarti ada problem di situ. Ada masalah di situ. Kalau ketika dia tidak terpilih kembali, ada apa? Kenapa tidak terpilih kembali? Berarti ada punishment yang kemudian terjadi di situ. Jadi sebenarnya itu pemilu juga bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh rakyat. Evaluasi ulang. Apakah calon yang dipilih kemarin itu betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak? Nah itu sebenarnya. Apalagi masyarakat sekarang kan sudah mulai cerdas, sudah bisa melihat itu kan, tidak kayak dulu. Nah, kemudian apa perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan? Dan mana kira-kira menurut Bapak yang 2 periode jadi komisioner KPU ini yang lebih efektif? Apakah demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan? Tapi kalau sebenarnya kalau saya melihat bahwa kita sebagai negara demokratis, kita sudah memakai dua-duanya. Iya. Dalam artian bahwa demokrasi kita secara langsung itu rakyat sudah langsung bisa memilih, ya langsung umum bebas rahasia, luber jurdil ya, jujur dan adil. Apalagi pemilihan presiden kita. Namun ada di beberapa mekanisme seperti pemilihan anggota DPR, memang tentunya mereka perwakilan kita. Kita juga memilih secara langsung bebas memilih. Jadi sebenarnya pada prinsipnya demokrasi yang kemudian kita sudah jalankan hari ini itu sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana penguatan kualitas ya, penguatan kualitas dan pelatihan untuk penyelenggaraan. Saya sebenarnya tertarik pada bagaimana menjaga integritas ya, menjaga kepercayaan publik kepada penyelenggara kita. Karena tentunya penyelenggara tersebut, kalau mereka berintegritas, mereka bisa dipercaya oleh rakyat, pasti kualitas pemilu tersebut bagus. Ya, kembali ke jurinya, wasitnya. Kalau wasitnya berjalan apa adanya, pasti hasilnya juga bagus. Ya. Nah, kira-kira bagaimana demokrasi menghadapi masalah polarisasi dan konflik sosial yang sering terjadi khususnya pada pilkada? Jadi kalau saya melihat bahwa
pilkada sebenarnya ini juga sebagai sebuah manifestasi bagaimana rakyat bisa memilih secara langsung kepala daerahnya. Ini juga kan sebenarnya tergantung netralitas penyelenggara, dalam artian bahwa kalau kemudian penyelenggara tersebut netral, ya mampu beradaptasi juga dengan beberapa kepentingan, konflik kepentingan dengan apa? Ini kan biasanya yang menjadi problem ini kan tim-tim ya, tim kampanye yang kemudian menjadi problem. Tapi kalau saya melihat bahwa tim kampanye pada saat pilkada lalu ini 2024 itu sudah semakin dewasa, dalam artian bahwa sudah bisa melihat yang mana hoax, yang mana benar-benar berita informasi. Tentunya perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa sebenarnya difasilitasi oleh penyelenggara, dalam artian bahwa itu bisa didiskusikan ketika ada silang pendapat, itu bisa didiskusikan secara bijak melalui forum diskusi dengan beberapa tim kampanye. Dan itu akan pasti melahirkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan-kesepakatan kecil, ya. Seperti yang pernah saya lakukan juga seperti itu. Kesepakatan antara tim A dan tim B bahwa seperti ini. Karena kan yang menjadi persoalan ketika ada ego tim kampanye yang kemudian muncul, pasti silang pendapat di situ. Tetapi kalau kemudian penyelenggara mampu memfasilitasi itu, pasti bisa terjadi kesepakatan-kesepakatan kecil sebelum ada kesepakatan besar yang kemudian bisa dilaksanakan di kemudian hari. Yang jadi masalah sebetulnya ketika itu bukan tim yang terdaftar atau tim yang resmi, ya. Karena kebanyakan ya pengalaman saya selama ini, yang membuat gaduh adalah yang merasa menjadi tim. yang merasa menjadi tim. Padahal menurut pendapat kami, justru timlah sebetulnya yang selalu memberikan edukasi kepada penyelenggara. Tapi ini yang kadang-kala bikin mengakibatkan konflik di lapangan itu yang merasa tim, yang kadang menjelekkan lainnya, padahal itu kan tidak boleh. Sebenarnya kalau pengalaman pilkada yang lalu, saya seperti itu. Jadi LO tim A dan LO tim B itu sebelum ada kesepakatan besar di luar, itu kita kesepakatan kecil terjadi. Saya bertemu dan ini yang kemudian menjadi kesepakatan kita nanti supaya tidak menjadi problem di rapat itu, rapat besarnya, untuk menghindari konflik sosial itu tadi ya. Betul. Nah, kira-kira peran pendidikan dalam membangun kesadaran dan budaya demokrasi di masyarakat apa kira-kira? Jadi kalau saya di dalam masa non tahapan yang dilakukan sebenarnya kalau melihat KPU saat ini ya, karena kan setelah pasca pemilu pasti ada hal yang merajut kembali sebenarnya. Sebenarnya tugasnya penyelenggara untuk kemudian bagaimana memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat supaya masyarakat lebih cerdas lagi. Saya yang masih terlihat ini, mungkin kalau masyarakat yang lain melihatnya masih belum punya keberanian untuk kemudian melaporkan hal itu. Ini yang masih tinggi sebenarnya tingkat money politik yang ada di luar. Tidak bisa dipungkiri ini. Mungkin setiap daerah di Provinsi Sulawesi secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan itu masih tinggi. Tentu ini menjadi tugas dan PR buat penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Tentunya ini menjadi ruang-ruang diskusi nantinya untuk bagaimana kemudian menyelenggarakan pendidikan, bagaimana masyarakat cerdas dan tidak menerima politik uang. Tapi sebenarnya juga kembali kepada peserta pemilu. Apakah mampu menahan diri? Kalau menurut Kak Armin ini, kalau dalam diskusi kemarin, kalau Golkar ini harus pragmatis caranya untuk merebut kembali dari Nasdem ke Golkar. Dia harus pragmatis. Kebijakan partainya. Kebijakan partai kembali kebijakan partainya. Sulit nih membuktikan money politik ini. Jadi karena regulasi yang kita gunakan hari ini itu memang belum bisa lebih spesifik
eh, apa ya, membahas masih terbilang lemah lah terkait money politik ini, karena kita susah biasa membedakan tim-tim di lapangan. Dia ketika memberikan sejumlah uang ke timnya atau ke tamu yang hadir, dia kadang-kala mengklaim bahwasanya itu adalah uang transport, itu adalah uang konsumsi. Ya. Nah, itu yang masyarakat bingung sebetulnya. Yang mana money politik, yang mana bukan. Yang mana bukan. Ya, sehingga penyelenggara juga terkadang bingung. Karena alasan mereka juga memang masuk di akal ya. Orang datang pasti butuh transport. Orang datang pasti butuh makan. Ya, kalau menurut para politisi yang ada di luar ini, itu sedekah. Iya, sedekah. Itu juga. Iya, ada satu politisi bilang, saya selalu bersedekah dengan uang, bukan dengan makanan kalau menjelang pemilu. Ya, saya tidak bisa bantah karena alasannya juga rasional. Nah, bagaimana demokrasi bisa beradaptasi dengan tantangan global seperti pandemi dan perubahan iklim? Jadi kan kita sudah melewati proses pandemi kemarin. Jadi demokrasi sebenarnya harus fleksibel dan responsif lewat kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya melihat bahwa di era keterbukaan informasi saat ini ya tentu menjadi istilahnya rakyat sudah bebas bisa melihat sesuatu mana yang baik, yang mana buruk ya. Paling tidak sebenarnya keterlibatan publik juga melihat kondisi ya seperti yang saya maksud tadi. Tetapi ini yang kemudian menjadi pembicaraan kita tadi terkait dengan money politik. Sebenarnya ya harus ya regulasi yang harus diperkuat. Tapi ini kan juga melibatkan publik ya terkait dengan ruang-ruang pelaporan tersebut. Tetapi saya melihat ada hal yang itu tadi saya maksud juga, keberanian si pelapor untuk kemudian melaporkan hal tersebut. Seperti tadi anonim-anonim yang kemudian muncul di Facebook, di media sosial dan lain sebagainya, yang pakai anonim ya akun-akun yang kemudian dianggap bodong ya, dianggap bukan asli. Tetapi apa yang kemudian mereka speak up, apa yang mereka laporkan di situ, itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa menjadi bahan aduan atau laporan. Dasar ya, informasi awal. Informasi awal, tetapi kan tidak ditindaklanjuti sebagai sebuah laporan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian demokrasi saat ini ya, apakah selalu identik dengan pemerintahan yang baik atau tidak? Mengapa kira-kira? Tapi kan sebenarnya kalau kita berbicara demokrasi ini sudah kata kolanya seperti itu. Nah, kalau pemerintahannya, di situ lagi kita melihat bahwa bagaimana kompetensi pemerintahan, bahwa kualitas pemerintahan bagaimana, dipengaruhi juga oleh integritasnya, komitmennya, partisipasi masyarakatnya. Kemudian demokrasi sebenarnya menyediakan kerangka, ya, tapi hasilnya tergantung dari proses pelaksanaan dari pemerintahan itu sendiri. Karena melihat bahwa demokrasi ini sebagai sebuah bentuk, ya tentunya pemerintah kita juga sudah harus hadap diri terkait dengan kritikan-kritikan dari itu. Sebenarnya kritikan kalau saya melihat bahwa ada pemerintahan sebenarnya berjalan ketika demokrasi tersebut, ketika ada kritikan atau masukan-masukan untuk bagaimana mencapai good governance itu, menindaklanjuti kritikan itu, ataukah kritikan itu bebas ya. Nah, itu sudah bisa dikategorikan demokrasi yang baik ya. Sebenarnya kalau kritikan itu sebenarnya bumbu-bumbu demokrasi, dalam artian bahwa ya pemerintah memang harus dikritik. Jangan jadi pemerintah kalau tidak mau dikritik. Jangan juga jadi public figure tidak mau diberitakan. Iya, tidak mau diberitakan. Karena mereka sudah jadi sudah jadi kepala daerah, wakil kita di DPR, tentu sudah menjadi public figure. Ya tentunya pasti sorotan baik itu hal-hal pribadimu apa dan sebagainya sudah menjadi konsumsi publik. Diberikan fasilitas oleh negara dari uang rakyat. Tentu harus siap dikritisi ya. Siap. Karena rakyat sendiri yang gaji bapak-bapak yang dulu ini. Iya. Oke teman pemilih, kita masih di
kanal YouTube KPU Suara Tara. Teman pemilih seluruh Indonesia atau di Kabupaten Luwu, kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait data pemilih. Data pemilih ini menjadi pekerjaan utama bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU, karena saking ribetnya atau saking susahnya sehingga ini menjadi hal pokok dalam setiap tahapan-tahapan pemilu ataupun pilkada. Nah, KPU saat ini itu terkait data pemilih itu menggunakan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Kita akan bahas topik itu bersama dengan mantan komisioner KPU kita ini, yang kebetulan dia juga mantan koordinator divisi data, ya, data dan informasi di KPU. Pertanyaan banyak masyarakat selama tahapan pemilu dan pilkada kemarin, masih banyaknya warga yang sudah pindah atau sudah meninggal atau sudah berkeluarga, namun statusnya di pemilih itu belum berubah, padahal sudah diubah oleh penyelenggara tingkat bawah, bahkan sampai di kabupaten. Nah, Pandi, kira-kira apa masyarakat banyak bertanya, kenapa ada pemutahiran data? Apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU? Kira-kira apa? Jadi sebenarnya kalau melihat dari tahapan ya, kalau kita berbicara tahapan, masing-masing punya tahapan ya, tahapan tersendiri. Kalau di pemilu ada pemutahiran data pemilih yang kemudian berdasar dari DP4, data pemilih potensial penduduk. Tentunya kalau kemudian kasus ya, kalau kita melihat bahwa kasus orang yang meninggal, orang yang kemudian sudah pindah, masih terdata, tentu ini melihat dasar dari sistem informasi administrasi kependudukannya di data siap. Banyak yang kemudian melaporkan kepada kami pada saat kami masih menjabat. Hal tersebut kita kembali ke dasarnya. Dasarnya dari mana data ini? Kalau dasarnya kemudian di siap menyatakan bahwa KTP-nya bernomisili di Luwu, berarti dia bernomisili di Luwu, dimasukkan. Tetapi kalau dia sudah pindah menjadi penduduk Palopo seumpamanya, ya berarti kami yang harus men-TMS-kan dan teman-teman di Palopo yang kemudian menghadirkan dia sebagai pemilih baru di sana. Seperti itu case-nya ya. Kalau kasus-kasus seperti itu. Kemudian ini yang paling lucu. Ada warga yang sudah meninggal tetapi wujudnya namanya yang sudah meninggal tetapi orangnya masih hidup. Ternyata karena ada kepentingan di balik tersebut, ada kepentingan menikah, ada mungkin warisan apa dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi problem dari sistematika administrasi kependudukan kita. Ada kasus yang kami dapat berkaitan masalah itu. Ini di Luwu ya, di Luwu. Ini suaminya dia buatkan surat keterangan meninggal palsu untuk istrinya, sehingga istrinya ini di data kependudukan datanya hilang, sehingga tidak muncullah namanya di DPT itu. Dari penelusuran ternyata suaminya ini mau menikah lagi. Ini yang jadi pertanyaan. Data istrinya ini sudah hilang di kependudukan. Nah, sementara istrinya datang di TPS untuk memilih, padahal dia sudah bawa KTP setempat, cuman datanya sudah hilang DPT. Nah, itu sebetulnya oknum-oknum yang seperti inilah yang terkadang membuat penyelenggara di lapangan ini menjadi bingung.
Karena di sisi lain dia harus berpatokan dengan data pemilih, di sisi lain harus menggunakan KTP elektronik itu, padahal yang bersangkutan kan memiliki KTP elektronik. Tapi kan secara regulasi, makanya regulasi tersebut ketika dia tidak terdata dalam DPT, dia bisa menjadi daftar pemilih baru, DPK, daftar pemilih khusus. Dalam artian dia bisa menggunakan KTP-nya. Meskipun itu sebenarnya juga harus dicek ya, dicek kembali keberadaan KTP-nya. Karena kan secara regulasi ketika dia tidak terdata dan kemudian dia tidak termasuk dalam DPT, dia masuk dalam daftar pemilih khusus. Nah, kira-kira mengapa KPU melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan? Kenapa tidak pada saat tahapan pemilih saja atau tahapan pilkada saja? Jadi secara makna, jadi data pemilih tersebut harus secara apa? Kalau kita melihat dasarnya ya, kalau dasarnya undang-undang sudah termaktub di dalamnya ada daftar pemilih berkelanjutan, memang diatur dalam regulasi bahwa senantiasa data pemilih tersebut dimutakhirkan, paling tidak masih terjaga data tersebut dan disinkronkan dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil. Makanya sumber data dari proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan tersebut itu dari Dukcapil tentunya. Problem ditemukan di lapangan itu tadi bahwa KPU sudah melakukan pemutahiran data berkelanjutan, namun di saat masuk tahapan, di saat hari H menjelang hari H pemilu atau pilkada, terkadang masih ada saja orang yang itu tadi yang sudah meninggal, tapi namanya tetap muncul di daftar pemilih. Sejujurnya, kalau kita mau jujur, isi problemnya di kependudukan. Namun, kalau melihat dari bahasa-bahasa terdahulu dari Dukcapil, sebenarnya, kalau menurut mereka secara diplomasi mengatakan bahwa kami hanya menerima laporan kematian. Kalau kemudian sudah bertanda tangan laporan kematian tersebut, laporannya sudah ditandatangani oleh dusun atau RT RW atau kepala desanya atau kepala lurahnya, kami berhak untuk kemudian menerbitkan surat akte kematiannya. Nah, tidak semudah itu juga mengeluarkan surat akte kematian. Tentunya kan berdasar dari keluarganya. Iya, verifikasi dari keluarga. Nah, kita tidak tahu ya, ini oknum yang kemudian yang berperan di situ karena mungkin punya niat. Ya, salah satu tadi bahwa mau menikah kembali. Suami atau istrinya yang kemudian mematikan, ketika suaminya ya dia matikan istrinya, dia akan menikah lagi kembali, atau istrinya yang mematikan suami. Kasus ini sudah berulang kali terjadi. Dan sebenarnya kalau saya melihat bahwa ya kalau kita juga mau menuntut ini kan membuat ribet sebenarnya penyelenggara di tingkat bawah. Kita sudah laporkan apa dan sebagainya, tapi ya pada prinsipnya lagi-lagi kita melihat dari data kependudukan, dasarnya di mana. Ada juga problem dan terkait data pemilih yang meninggal ini. Kami pernah dapatkan kasus bahwa Anda semua ya, ada oknum kepala desa, kenapa tidak membuatkan keterangan kematian warganya ini? Karena sekaitan dengan bantuan bansos itu, karena kalau warga yang meninggal tersebut yang dapat bansos, otomatis kan bantuannya hilang pada saat dia dibuatkan surat kematian ini dari pemerintah desa. Nah, terkadang oknum kades ini berpikiran, ya mungkin dia mau membantu keluarga atau warganya, agar bantuan ini masih bisa didapatkan oleh keluarganya, ya, dia masih tetap masukkan datanya itu tanpa membuat surat kematian, padahal kan itu mempengaruhi data pemilih nantinya kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, ya sebenarnya kalau data pemilih juga ini dimanfaatkan. Iya. Makanya kenapa kemudian laporan kematian dari desa itu tidak banyak, karena seperti itu. Dimanfaatkan oleh oknum kepala desa tersebut, dalam artian bahwa kalau kita mau jujur itu sudah seharusnya dihapus ya. Tetapi kalau melihat dari alasan lagi dari kepala desa bahwa kalau kami hapus ini, bantuan yang kemudian ini bisa diperuntukkan bagi yang lain, karena bukan namanya di situ,
karena bantuan ini sudah dari, ya taruhlah alasannya dari Iya. pusat apa dan sebagainya, sudah masuk dalam list itu. Nah, kalau kita hilangkan lagi satu keluarga, itu juga bisa tidak membantu keluarga yang Iya, lain. tidak membantu keluarga yang Jadi dalam artian bahwa sebenarnya simbiosis gitu. lain. Simbiosis mutualisme ya. Iya. Di Saling lain sisi, membutuhkan. di lain sisi dia memanfaatkan ini. Ah, Ya asas kemanfaatannya iya, saya melihat. itu Tetapi membantu kan? yang dirugikan sebenarnya penyelenggara kasihan. Penyelenggara. Ya, penyelenggara. Karena bingung pasti. Pasti bingung. Mm-mm. Dalam artian kita mau mengejar kualitas data pemilih, tetapi seperti itu lagi-lagi pihak pemerintah desa yang kemudian, tapi lagi-lagi kami tidak mau masuk dalam ranah itu, betul, tetapi betul. itu juga logis juga ada kebermanfaatan di situ. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab yang melaksanakan pemutahiran data pemilih ini? Oh, pemutahiran data pemilih pasti menjadi sebuah, ya kalau dalam tata kelola KPU, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan oleh KPU. Jadi ketika ada pemilih yang bermasalah, kayak tadi ya KPU yang bertanggung jawab ya? KPU bertanggung jawab dalam artian bahwa harus logis juga dalam artian bahwa kita sudah mendapatkan data-data penelusuran dan sebagainya. Jadi ada riwayat data yang kemudian telah ditelusuri dan itu menjadi laporan bahwa ketika ini kami dapatkan bahwa ada tadi kasus ya kematian. Kami mendapatkan akte kematiannya, tetapi pada prinsipnya, pada faktanya, faktualnya orang tersebut masih hidup. Itu pernah kami laporkan. Kami laporkan secara periodik ya, secara periodik pada waktu di periode kami. Jadi orang yang meninggal, nah secara faktual kami sudah faktualkan belum meninggal, itu kami laporkan bahwa ini belum meninggal, tapi akte kematiannya ada. Kami telusuri ke Dukcapil itu ada. Tapi pada faktualnya orangnya masih hidup. Itu kami laporkan secara periodik. Nah, seberapa sering pemutahiran data itu dilakukan di tingkat kabupaten? Kalau pemutahiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan itu sesuai dengan amanat PKPU, itu dilaksanakan pasca pemilu, pasca pilkada dan pemilu. Karena kan kita sudah melaksanakan pemilu di tahun 2024, sudah melakukan proses pemutahiran di situ, itu lagi yang kemudian dilanjutkan. Kan data proses pemutahiran ini kan data dari pemerintah, DP4, itu yang kemudian dikelola menjadi DPS, menjadi DPSHP, kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Kalau pemutahiran data pemilih di tingkat KPU provinsi dan pusat, waktunya kira-kira seberapa, bagaimana mekanismenya kira-kira bagaimana? Jadi mekanismenya seperti apa yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Jadi KPU Kabupaten menghimpun data laporan setiap bulannya. Jadi setiap bulan dilaporkan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang ada. Waktu kemudian dilaporkan ke tingkat di atasnya KPU provinsi. KPU provinsi juga demikian melaporkan ke. Jadi sebenarnya per bulan ya. Per bulan lihat harusnya. dari berarti harusnya data pemilih ini itu tuntas harusnya karena adanya pemutahiran data berkelanjutan ini yang dilakukan oleh KPU ya yang berkelanjutan. Sehingga kejadian yang ada di lapangan yang data pemilih statusnya meninggal kah, di bawah umur kah, ataukah pindah domisili itu harusnya sudah tidak ada. Harusnya ya. Seharusnya. Karena adanya tadi itu pemutahiran data berkelanjutan. Nah, kira-kira apa saja sumber data yang digunakan KPU untuk pemutahiran data pemilih? Jadi kalau sumber data dari untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya sumber datanya dari hasil DPT kemarin, pilkada terakhir ya, hasil DPT terakhir itu menjadi data sandingan, data DPT pemilu jadi data sandingan, kemudian masukan-masukan dari masyarakat, kemudian juga disinkronkan dengan data dari Dukcapil, hasil perekaman Dukcapil, itu juga menjadi data baru KPU, karena kan kita mengetahui bahwa untuk menjadi pemilih itu sudah berumur 17 tahun secara regulasi ya. Nah, 17 tahun dia sudah berhak untuk kemudian punya hak pilih. Makanya juga di proses perekaman juga kan untuk mendapatkan KTP itu juga 17 tahun. Jadi data secara periodik, data yang kemudian dari Dukcapil itu kita ambil sebagai data pemilih yang baru. Jadi ada problem di lapangan pada saat hari H.
di bawah 17 tahun namun sudah menikah. Nah, itu problem. Karena kenapa? Untuk membuktikan sudah menikah menurut administrasi itu memiliki surat menikah. Namun yang kami pahami bahwa ternyata Kementerian Agama tidak mengeluarkan surat nikah kalau dia belum cukup umur. Ya. Padahal statusnya sudah menikah. Nah, itu jadi problem teman-teman penyelenggara di tingkat bawah pada saat akhirnya. Kira-kira apa solusi kira-kira yang bisa teman pemilih di LU ini bisa pahami kira-kira terkait masalah itu? Jadi kalau saya melihat bahwa kasus-kasus seperti ini kan memang secara regulasi di apalagi khusus kantor urusan agama memang Kementerian Agama memang menolak ketika dia belum berumur 19 tahun perempuan. Yang masalah ini banyak yang kemudian menikah di bawah umur 17 tahun. Yang secara regulasi bahwa belum punya hak pilih, tapi sudah menikah. Kalau secara regulasi dia berumur 17 tahun dan sudah menikah. Nah, kepentingan kita di sini sebenarnya regulasinya kalau melihat dari hasil dari Kementerian Agama diskusinya kan, dia harus punya surat dari pengadilan agama bahwa dia yang kemudian apa istilahnya hasil sidang isbat. Hasil sidang isbat itulah yang kemudian dibawa ke Dukcapil untuk diterbitkan kartu keluarganya. Sebenarnya ini edukasi yang kita sudah berikan kepada masyarakat bahwa memang secara regulasi masyarakat kita banyak yang kemudian ya banyak yang kurang paham ya secara regulasi, tetapi di bawah umur, menikah di bawah umur itu ya di bawah umur 19 tahun itu 18 tahun saja itu masih di bawah umur secara regulasi 18 tahun agama. Seharusnya kan menikah mereka di umur 19 tahun. Bisa terbit buku nikahnya. Tetapi kalau saya melihat bahwa ada problem di situ, makanya harus ada sidang isbat dari pengadilan agama yang kemudian mengeluarkan itu dan nanti di Dukcapil yang mengeluarkan kartu keluarga. Nah, kartu keluarga itulah yang kemudian menjadi kartu KTP-nya, jadi data penduduknya. Nah, apa manfaat kira-kira dari pemutahiran data pemilih bagi proses demokrasi kita? Sebenarnya kalau manfaatnya itu sangat sangat penting. Yang pertama, kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman terdahulu, jadi pemutahiran data pemilih ini sebenarnya hal yang sangat pokok. Sangat penting karena dia akan menjadi sumber data untuk melengkapi alat-alat kelengkapan pemilu lainnya. Karena kan dia menjadi dasar. Jadi kalau daftar pemilih tetap kita sekian juga kemudian kelengkapan seperti surat suara ya. Iya, surat suara dan kelengkapannya semua seperti itu. Dan ini juga secara transparan karena salah satu rulesnya penyelenggara ya transparan bahwa ketika data pemilih kita sudah berkualitas sesuai dengan data yang kemudian sesuai dengan data siap ya, data perekaman yang ada di Dukcapil itu pasti hasilnya juga ya pasti itu juga yang kemudian menjadi dasar menghitung partisipasi pemilih kita, berapa partisipasi pemilih kita yang kemudian memilih di TPS nantinya, seperti itu. Kemudian bagaimana jika ditemukan data pemilih yang tidak valid dalam proses pemutahiran data tersebut? Kalau ada data data invalid yang kemudian ini kita harus melakukan penelusuran. Yang pertama dilakukan penelusuran di mana alamatnya data invalid tersebut. Verifak ya langsung. Ya, verifikasi faktual. Bahkan teman-teman biasa kita laksanakan verifikasi faktual di kuburan. Memang betulkah dia sudah meninggal? Iya, ada. Sampai ke kuburan meninggalnya. Kemarin teman-teman sempat sebar foto bersama dengan kepala desa turun langsung ke kuburan untuk verifikasi faktualnya. Sudah meninggal. Nah, meninggal ada kuburannya. Dan yang kedua, kalau ada data invalid ya kita cross check langsung ke Dukcapil sebagai pemilik data siap sistem informasi administrasi kependudukan. Tentunya untuk melihat di mana keberadaan yang bersangkutan. Karena biasanya kenapa dia invalid? Karena biasanya
dulu, ya zaman dulu ini, kalau kita cerita zaman dulu, banyak yang kemudian tidak sesuai NIK, Ya, ya, ya. nomor identitas Hmm. kependudukannya dengan tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya tidak connect. Tidak connect. Nah, makanya ada yang beberapa yang bermasalah dengan NIK-nya, itu yang kemudian Ada juga menjadi yang data yang ganda, valid. ya. Yang kemarin-kemarin ya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi anomali. Jadi data anomali. Ya. Ya. Kemudian, oke, kita data apa? Pemutahiran data pemilih dalam negeri. Nah, kira-kira data untuk pemilih luar negeri itu masuk pencakupan pemutahiran data tidak? Iya. Jadi data pemilih luar negeri tersebut jadi masuk dalam, sebenarnya ikut berkontribusi juga dalam hal bagaimana pemutahiran data pemilih di luar negeri. Karena kita ketahui secara bersama bahwa mereka punya hak pilih. Tenaga-tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, ya tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, tentunya mungkin ada yang pulang, ada juga yang kemudian baru mulai berproses di mana mereka berada. Nah, itu menjadi dimutakhirkan juga datanya. Nah, berkelanjutan juga ya? Ya, berkelanjutan juga datanya. Nah, terakhir, bagaimana masyarakat caranya bisa mengecek namanya apakah dia sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak? Ya, kalau masyarakat ingin melihat apakah mereka terdaftar sebagai pemilih, punya hak pilih, itu kan ada link yang kemudian kalau kami dulu cek data kpu.go.id. Kalau Cek saat online ini ya? saya belum update apa linknya saat ini. Nanti bisa disampaikan oleh teman-teman KPU. Cek DPT online ya? Cek DPT online. Kalau saya melihat linknya ya, bisa dicek itu seperti itu. Ya, oke, teman pemilih, menarik pembahasan kita hari ini terkait demokrasi dan data pemilih. Terima kasih Pak Adli karena menyempatkan datang di podcast Suara Tarak KPU Hulu. Sekian dari kami akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.